Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Insyaallah kita yang hadir husnul khatimah, istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, husnul khatimah. InsyaAllah kita yang hadir termasuk orang-orang yang pandai berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita sampai pada Al-Kabir Ats-Tsaniyah, dosa besar yang kedua. Malam hari ini kita masuk kepada dosa besar yang ketiga, Al-Kabirah Ats-Tsalisah. Dosa besar yang ketiga. Karakter hari ini banyak modelnya. Dibully melalui sosial media, begitu juga melalui media-media yang lain. Jadi dampak negatif daripada membuli adalah bisa membunuh karakter. Dampak orang yang suka menyebarkan aib orang lain, bagian daripada pembunuhan karakter. Ada lagi model-model pembunuhan karakter melalui sosial media. Siapa di antara mereka yang memiliki kekurangan, disebarkanlah kekurangan tersebut, maka bisa membunuh karakter seseorang. Terlebih lagi, paling mudah kita lihat pembunuhan karakter itu pada pelaku-pelaku pinjaman online, pinjol. Orang yang suka pinjol, pinjaman online, berhati-hatilah. Karena kasus demi kasus yang ditangani oleh berbagai macam, baik OJK, otoritas jasa keuangan, begitu juga pengadilan-pengadilan terkait permasalahan pinjaman online. Mereka menyebarkan data-data kita, bahkan mereka sebarkan foto-foto kita yang kita tak tahu dari mana mereka dapat, dalam keadaan tanpa berbusana, kemudian disebarkan di media sosial, baik Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, dengan menyebutkan kekurangan yang kita buat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Yang harus kita lakukan sekarang, berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kalau memang bukan hak kita, jangan sebarkan. Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita yang tak jelas, enggak usah main sebar-sebar. Enggak usah ikut-ikutan. Cari tahu, klarifikasi kebenarannya. Jangan sampai nanti kita menyebarkan keburukan orang lain sehingga kita terjerumus dalam penebaran atau penyebaran kebencian terhadap karakter-karakter personal. Dan ini menyebabkan orang-orang tersebut stres dan hati-hati. Nah, ini poin-poin penting dari hal pembunuhan tersebut. Sementara Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada poin yang ketiga atau kabirah ats-tsalisah, al-kabirah ats-tsalisah, dosa besar yang ketiga adalah dosa besar yang disebut di dalam Al-Quran as-sihru, bermain dengan sihir. Nanti kita lihat apakah ada sihir modern. Nanti kita lihat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Bahkan syaitan-syaitan itu memang mereka itu kafir. Artinya melakukan perbuatan yang kufur. Karena mereka pertama tak mau bersujud kepada para anbiya.
kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam, tak mau. Karena cita-cita mereka adalah menyesatkan anak Bani Adam dari jalan yang benar. Sehingga mereka punya kawan. Makanya setan-setan sekarang itu mereka tak perlu banyak berkeliaran. Karena rata-rata manusia udah jadi setan, kata dia. Ketika prosesi di dalam bulan suci Ramadan, semua syaitan dibelenggu. Kalau syaitan dibelenggu, tapi kenapa masih ada orang yang tak puasa, tak solat, tak zakat? Kata Allah dalam Al-Quran, syaitan itu dari dua jenis. Satu minal jinni, yang kedua minal ins. Dari bangsa jin dan bangsa manusia. Yang masalahnya itu dari bangsa mana? Bangsa manusia itu sendiri. Kalau dari bangsa jin, syaitan dari bangsa jin di bulan Ramadan dibelenggu. Meskipun hadisnya dhaif, tapi ada yang menghasankan hadis tersebut. Persoalannya, kalau syaitan itu dibelenggu, lah kok masih ada manusia yang tidak berpuasa, yang tidak sholat, yang tidak melakukan kebaikan, yang tidak berzakat. Karena sesungguhnya syaitan itu sudah ada pada diri dia. Artinya bagian daripada perbuatan syaitan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Walakinna syayatina kafaru. Tapi syaitan-syaitan itu melakukan perbuatan kufur. Satu ketika pada masa Nabi setelah Nabi Adam, 2 periode setelah Nabi Adam, lebih tepatnya pada masa Nabi Idris dan setelah Nabi Idris, pernah sempat terjadi kekosongan para nabi, hendak masuk pada Nabi Nuh. Tapi apa yang terjadi? Muncul di tengah mereka 5 orang soleh yang mengajarkan amalan atau ajaran-ajaran Nabi Adam alaihissalam. Singkat cerita, 5 orang soleh ini bukan nabi, tapi orang soleh. Kemudian orang-orang yang soleh ini mengajarkan ajaran-ajaran yang baik dan tauhid kepada Allah. Singkat cerita, ketika orang soleh ini meninggal satu persatu di antara mereka, tinggal yang terakhir mengamanatkan kepada penduduknya agar kalian berpegang teguh dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi apa yang dilakukan? Pada periode pertama mereka masih bertahan. 5 orang soleh ini meninggal. Iblis kemudian memberikan hasutan kepada para penduduk. Buatlah patung 5 orang tersebut untuk mengenang jasa-jasa mereka. Kemudian dibuat. Tapi satu di antara para penduduk berkata, dalam agama kami tak diajarkan, dalam ajaran agama yang baik, tidak diajarkan untuk membuat patung dan menyembahnya. Apa kata iblis menghasut daripada pembuat patung tadi? Ini bukan untuk disembah, hanya untuk diingat. Singkat cerita, pada masa selanjutnya semua orang masih mengenang jasa 5 orang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Tahun demi tahun berlalu, 10 tahun kemudian 5 orang sudah berubah menjadi Tuhan. Patung dia disembah. Apa kata iblis? Keberhasilan iblis menghasut para penduduk dari membuat patung tidak menyembah, tapi generasi demi generasi yang menyembah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, artinya keseriusan syaitan membuat manusia lupa akan Allah dari dulu sampai hari ini. Semenjak turunnya Nabi Adam dari surga sampai sekarang, mereka tak akan pernah berhenti. Sayangnya manusia, orang beriman dan muslim yang sadar, berkadang-kadang mereka berkawan dengan iblis. Uniknya, ada manusia-manusia mengaku beriman, bermain dengan iblis, bermain dengan jin, bermain dengan syaitan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Apa kata Nabi dalam hadis dia? Man ata kahinan fatasaddaqa bima qala faqad kafara. Barang siapa yang datang kepada dukun, dukun yang bermain dengan iblis, bermain dengan jin, bermain dengan syaitan, tapi kemudian manusia percaya dengan apa yang dia buat, kafara. Mereka sudah kafir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin sampaikan fakta yang terjadi di kota Pekanbaru. Banyak toko-toko, mungkin tidak semua, tapi banyak kita temukan. Toko-toko
yang kadang-kadang pemiliknya juga sebagian itu muslim. Mereka bermain itu dengan syaitan. Apa kata dia? Dia datang ke dukun, pokoknya Pak Dukun kami mau toko si Fulan ni bin Fulan tutup. Gimana caranya? Disewanya setan. Dicarinya kata dia Gunderwo. Dicarinya iblis dan jin. Sehingga ada orang yang lewat depan toko saudara tersebut tak nampak. Padahal dia buka. Itu terjadi, Pak. Ada seorang dokter di Pekanbaru ini. Itu kerjaannya meruqyah toko-toko yang kesurupan. Bukan lagi manusia yang kesurupan sekarang. Toko-toko pun ikut kesurupan itu. Itu dampak daripada permainan. Uniknya, Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan. Orang yang bermain dengan jin, iblis dan syaitan, ingat. Mereka punya kontrak. Apa kontraknya? Anak keturunan mereka harus ada yang siap untuk menjadi tumbal mereka. Sebagian. Saya ceritakan cerita nyata. Ada di daerah Jawa. Seorang perempuan memiliki seorang suami. Ternyata suaminya ini bermain dengan jin. Artinya punya peliharaan. Kalau bahasa lainnya bukan qadab tapi jin. Meninggal laki-laki ini. Di malam kedua dia meninggal. Datang orang yang menyerupai diri dia. Apa kata istrinya? Suamiku hidup lagi. Perempuan ini berhubungan badan dengan jin. Dan itu kisah nyata, bukan main-main, Pak. Ini persoalan. Ada lagi dalam cerita santet. Dulu kami sering itu, Pak, melihat bola api terbang di atas itu. Di mana itu waktu itu kami sekolah di Banyuwangi. Itu bola api di atas itu, Pak. Kami lihat tuh bola api terbang itu, Pak. Kita lihat bola api terbang. Tahu-taunya besok pagi ada yang meninggal itu. Ini kita kasih contoh. Orang-orang yang suka bermain. Nanti kita lihat apa dampak daripada perbuatan mereka. Ini model. Ada orang-orang yang bermain dengan syaitan, jin, iblis. Untuk mendapatkan ilmu. Nah ini saya sebutkan, Pak, ya. Orang yang menuntut ilmu baik hitam maupun putih. Kami pengen Ustaz bisa terbang kayak Hanuman. Melompat. Kami pengen punya nuntut ilmu biar bisa pelet. Biar bisa apa lagi? Karomah. Ya kalau mau dapat karamah ya rajin zikir, rajin salat. Mau dapat karomah tapi zikirnya tidak di rumah Allah. Mau dapat karamah tapi tidak pernah salat. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang kita banyak tersihir. Tersihir oleh mohon maaf. Orang-orang yang kita anggap alim. Imam Al-Ghazali itu pernah bilang begini. Ada namanya al-ulama ar-rabbani wal ulama us-syayatid. Itu yang ngomong itu yang ngomong Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam cerita yang lain, dalam kitab yang lain, lebih berbahaya lagi kalimatnya disampaikan. Ada orang-orang yang mohon maaf terkenal alim tapi bermain dengan jin. Jadi Bapak Ibu, cerita Walid itu yang difilmkan itu yang menuai kontroversi. Itu di negara kita, Pak, mohon maaf, itu banyak terjadi itu, Pak. Mereka seolah-olah memiliki kemampuan lebih. Tapi pada hakikatnya mereka bermain dengan jin, syaitan dan iblis. Barang siapa yang menjadikan iblis sebagai kawan dia, maka iblis tak akan meninggalkan begitu saja sampai dia mendapatkan keinginan dia. Tapi Ustaz Nabi Sulaiman itu kan berkawan dia dengan iblis, jin dan syaitan itu. Menundukkan. Kita sekarang ini bukan Nabi. Kita sekarang ini bukan Nabi. Kalau menundukkan tapi bukan menjadi kawan. Ini poin penting, Pak. Kami ini Ustaz menjaga diri, bukan menjaga diri. Tapi lebih tepatnya mencari keuntungan dari apa yang kita miliki. Banyak orang-orang yang bermain, mohon maaf, menuntut ilmu hanya untuk, pokoknya Ustaz kami mau nuntut ilmu kebal. Apanya syaratnya? Harus puasa mutih. Cukup minum air putih dan nasi putih. Nah, kalau Bapak kuat tahan, buatlah. Tapi tujuannya sudah tidak baik. Tujuannya sudah tidak baik. Kadang mereka jadikan ayat-ayat Allah
Seperti surat Yusuf. Pokoknya surat Yusuf ni kalau kami baca bisa menundukkan perempuan. Ya Allah, tujuan dia baca surat Yusuf untuk menundukkan perempuan. Yang kita takutkan yang tunduk laki-laki. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Banyak model orang hari ini bermain dengan jin dan syaitan. Bermain dengan iblis. Hanya untuk mencari keuntungan. Ngapa kalian datang ke kuburan? Kami mau ngambil tali pocong itu, Pak. La ilaha illallah. Itu serius sekali, Pak. Kenapa itu dilakukan? Inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Salah satu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk memberantas tahayul khurafat bid'ah seperti ini. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Fitnah terbesar di akhir zaman itu. Bagi orang muslim dua. Satu syubhat, yang kedua syahwat. Kalau syahwat ini banyak, Pak. Tapi yang pertama yang paling berbahaya. Syubhat. Orang datang, dia sholat ke masjid. Dia kemudian melaksanakan Ramadan, puasa. Tapi masih tetap mengambil tali pocong. Dibuat jimat, ditaruh di warung. Biar laris. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk membaca 3 qul sebelum tidur. Kemudian tiupkan ke badan. Dan banyak ayat-ayat ruqyah. Yang ada juga ayat-ayat ruqyah yang sederhana. Ayat-ayat kursi, surat Al-Baqarah, ayat kursi dan lain sebagainya. Yang dibaca kemudian ditiupkan di tangan, dieluskan ke badan. Itu perintah yang diterima oleh baginda Nabi untuk menjauhkan diri dia daripada sihir. Baginda Nabi menyebarkan dakwah bukan tanpa perlawanan. Sampai harus mengalami model seperti itu. Sihir. Saking frustasinya mereka dengan sihir yang mereka lakukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka cari wanita yang menjadi khadim pelayan. Mereka racun baginda Nabi. Coba bayangkan, Pak. Memang Nabi tak langsung meninggal. Tapi setelah Nabi diracun, Nabi sakit. Setelah Nabi sakit tak lama kemudian Nabi meninggal. Bayangkan. Banyak yang melakukan hal demikian. Pokoknya aku mau Mbah Dukun, si Fulan bin Fulan yang mengambil kursi kepala dinas aku, itu seharusnya jabatan untuk aku itu. Tapi karena tak dapat, dia datang ke dukun. Tolong santet dia. Matilah orang tadi, kena santet. Hanya karena dunia. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, begitu banyak orang-orang yang melakukan tipu daya melalui sihir. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang saya sampaikan model-model sihir pada masa dahulu. Yang pada masa hari ini, sebagian orang yang mengaku beriman kepada Allah masih berbuat. Masih berbuat. Hanya untuk mencari kepentingan dunia. Hanya untuk mencari jabatan. Hanya untuk mencari kekuasaan. Hanya tidak mau atau hanya takut kalah saing. Dalam usaha, bisnis dan lain sebagainya. Bahkan ada orang berkata begini, Ustaz, coba Ustaz tengok dengan mata batin gitu. Ngapain? Itulah warung itu kok rame banget Ustaz. La ilaha illallah. Apa salah kita berhusnuzan? Tapi dia tidak pernah sholat Ustaz. Kalau kami bawa ke rumah tak enak Ustaz. Tapi kok makan di tempat enak kali rasanya. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada warung makan begitu, panggil Ustaz suruh ruqyah dulu, bisa jadi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini model-model dahulu Pak. Tapi ada yang lebih berbahaya di zaman sekarang. Sihir zaman sekarang jauh lebih berbahaya. Apa itu sihir zaman sekarang? Hipnotis. Bapak Ibu tahu hipnotis? Maling aja pakai hipnotis sekarang. Pokoknya diajaknya kita bicara, selesai bicara, kunci mobil pun hilang. Untung mobilnya tak hilang, kuncinya aja. Karena yang hipnotis ini tak pandai bawa mobil. Coba bayangkan Pak. Di hipnotisnya kita, cara mereka mencuri, cara mereka mencari duit dengan cara yang haram, mereka pelajari hipnotis. Hanya untuk menghipnotis orang. Di teleponnya kita, anak bapak kecelakaan, tolong kirim uang sekarang sekian juta. Yang uniknya lagi, orang beriman, mengaku beriman tertipu.
Ini tak masalah iman tak iman Pak Ustaz. Ini masalahnya kami terlena dengan ucapan itu. Akhirnya banyak orang yang tertipu Pak. 40 juta, 20 juta. Karena lisan yang manis tadi. Terhipnotis. Seolah-olah betul anak dia. Tapi setelah dia sadar diteleponnya anak. Nak kau di mana? Aku di kamar Bu. Lah kok tadi dikatanya kau kecelakaan? Ternyata hanya hipnotis untuk mencari duit. Coba bayangkan, perbuatan-perbuatan seperti ini banyak sekali kita temukan. Datang ke rumah ketok-ketok pintu, kita disihir dengan lisan mereka. Seolah-olah apa yang dia kata betul, tapi kita terhipnotis. TV hilang, duit hilang, emas hilang. Berita ini sering kita temukan di televisi-televisi. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada yang jauh lebih berbahaya daripada itu. Sihir yang menjauhkan manusia daripada akidah yang baik. Sihir yang menjauhkan manusia daripada iman yang kuat. Apa itu? Dunia. Ini sihir dunia. Sihir media. Sihir gadget. Sihir sosial media. Yang hari ini mensihir semua kita. Anak muda, mau tua mau muda, hari ini disihir oleh sosial media. Apa sihirnya? Terlena Pak. Dengan apa? Dengan semuanya. Teknologi. Baik itu HP, komputer dan lain sebagainya. Dan lebih-lebih lagi kita hari ini tersihir oleh sosial media. Bayangkan manusia hari ini bisa jauh dari Allah hanya karena asik bermain game online. Manusia hari ini lupa dengan Allah, tak tahu waktu. Sekedar main HP, tiba-tiba waktu asar sudah masuk. Dia belum sholat zuhur. Hanya karena asik main judi online ataupun game online. Dan ini lebih berbahaya Pak. Sangat berbahaya. Mengaku beriman tapi tak sholat. Mengaku beriman tapi terlena. Oh, ini paling penting bagi kita hari ini Pak. Sihir yang berat hari ini. Kata para ulama, sihir modern itu adalah perkembangan teknologi. Manusia hari ini disihir mata dia. Ketika melihat Cina membuat motor bisa berjalan tanpa ban. Tidak perlu lagi ban. Motor itu terbang Pak. Cita-cita Dubai membangun gedung tanpa tiang. Yang harus sampai ke tanah tidak perlu. Cukup bangunan itu terbang. Coba bayangkan. Manusia dihipnotis. Manusia disihir oleh urusan dunia. Mereka menyihir. Tapi manusia tak sadar kalau sedang dijauhkan daripada Allah. Manusia tak sadar. Kita hari ini sangat menikmati dunia. Sehingga kita tersihir oleh urusan-urusan yang membuat kita lemah, yang menjauhkan kita daripada Allah, yang membuat kita terlibat dalam urusan yang kedua, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, syahwat. Kita terlena dengan syahwat. Ini fitnah Pak. Ini fitnah kita di akhir zaman dalam bentuk sihir. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah di dalam Al-Quran, yu'allimani min ahadin innama nahnu fitnah. Pada hakikatnya yang mereka ajarkan kepada kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah adalah fitnah yang menjauhkan kita daripada Allah. Uniknya hari ini Bapak Ibu, ada sihir-sihir yang lain yang membuat manusia tidak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan, mana itu benda, mana itu manusia. Tidak bisa. Di Jepang ada alat untuk memuaskan diri. Nama dia patung. Laki-laki dan perempuan. Dia jadikan patung, dia buat seperti seolah perempuan. Dia berhubungan badan. Uniknya lagi,
Hari ini manusia disihir dengan perbuatan-perbuatan yang super canggih. Manusia tak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Dia anggap laki-laki itu adalah istri dia. Dia anggap perempuan itu adalah suami dia. Dia tak bisa bedakan. La yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Dia tidak tahu ini istri siapa, ini suami siapa, dia tak tahu. Maka kata Nabi, kelak fitnah syahwat di akhir zaman bentuk sihir terbesar yang terjadi di tengah umat manusia. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada sihir yang jauh lebih berbahaya dari semua yang saya sampaikan itu. Manipulatif dunia, manipulasi dunia melalui karakter-karakter yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis dia. Bapak Ibu mau tahu siapa karakter itu? Yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, Dajjal. Dajjal itu pensihir ulung yang kelak akan muncul. Hari ini karakter Dajjal itu sudah banyak. Dajjal belum turun, pengikut Dajjal sudah mulai muncul. Tapi Dajjalnya belum ada. Cuman pengikut Dajjalnya sudah banyak. Kata Nabi dalam hadis dia, akan datang satu masa pada umatku, Dajjaluna kadzabun, para pendusta, manipulatif, penyihir ulung melalui lisan. Siapa penyihir ulung melalui lisan itu? Manusia-manusia pendusta. Manusia-manusia yang dengan lisan dia manis di lisan, tapi kufur di hati, munafik. Manusia-manusia munafik. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Banyak kelak di muka bumi ini, kata Allah, mereka tersihir oleh lisan manusia. Lisan dia manis, tapi hati dia tak semanis lisan dia. Munafik. Izharul Islam wa ibtalul kufri. Sembunyikan keislaman, tampakkan keislaman, sembunyikan kekufuran. Dan ini perbuatan-perbuatan yang jelas, yang bakal muncul di akhir zaman sebagai tukang sihir-sihir ulung, para pendusta. Dajjal, kalau dia datang ke kota-kota besar, orang-orang yang di pelosok datang. Apa kehebatan Dajjal yang diberikan oleh Allah? Tunjuk langit turun hujan, tunjuk yang mati bisa hidup. Pertanyaannya, kalaulah sekarang manusia bisa tertipu oleh manusia, bagaimana kelak kalau Dajjal betulan yang turun? Sekarang ada sihir-sihir yang lain. Ada seorang profesor bergelar profesor, bisa percaya dengan seorang yang bisa mengeluarkan uang dari baju. Itu bukan sihir, panduto, pendusta ulung. Itu sihir. Mengapa kok bisa bergelar profesor percaya? Itu menjadi pertanyaan. Artinya apa? Yang berbicara bukan iman, tapi yang berbicara nafsu. Manusia hari ini yang berbicara bukan iman, bukan hati, tapi nafsu. Maka banyak orang bergelar karena berbicara dengan nafsu, bukan dengan iman dan hati. Tujuannya satu, manipulasi. Manipulatif. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Kalau kita sebut ada orang-orang yang bergelar, tapi gelar dia hanya untuk membodohkan manusia. Seorang profesor bergelar profesor, berani meruntuhkan nilai Islam di hadapan manusia hanya karena kursi jabatan dan kekuasaan. Jilbab tidak boleh bagi mereka yang mau ikut paskibra. Bagi sebagian manusia yang mengaku, iya, betul, tidak ada kewajiban. Islam itu bukan segala-galanya, betul. Maka jangan kita dukung. Tertipu manusia dengan lisan-lisan yang berbicara profesor. Uniknya, agama, manusia beragama bisa tertipu dengan sihir-sihir lisan manis orang-orang berjabatan. Pertanyaannya, manusia berilmu dan bergelar bisa menipu orang-orang, apa tak lagi jika kita tak bergelar? Dan uniknya lagi bisa ditipu. Bukan hanya bisa menipu, tapi bisa ditipu. Inilah akhir zaman, Bapak Ibu. Akhir zaman itu manusia isi dia berilmu tak beriman. Tapi beriman tak berilmu. Uniknya, apa yang dikatakan oleh para ulama?
Yang menyebabkan Islam ini hilang di tangan umat muslim setidaknya ada 5. 2 di antaranya orang berilmu tapi tak beriman, orang beriman tapi tidak berilmu. Coba kita lihat faktanya. Orang berilmu tidak beriman, apa yang terjadi? Lisan yang lantur. Seolah-olah dia bisa mengatakan sesuatu. Seolah-olah dia mengatakan dengan ilmu mampu melakukan sesuatu. Bahkan uniknya mereka underestimate terhadap agama. Mereka mengkerdilkan agama. Seolah-olah ilmu itu berada di atas agama. Tapi bayangkan, jika ada orang beriman tapi tidak berilmu. Apa yang terjadi? Mereka beribadah seolah-olah tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fitnah, bid'ah dan syubhat yang terjadi. Apa contohnya? Buat acara, pengajian di sana sini tapi ada joget-jogetan. Ada biduan, ada musik. Satu hal yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang menghancurkan Andalusia pada masanya, satu di antara fitnah terbesar yang dimiliki atau yang dirasakan oleh pada masa kerajaan Andalusia dan penyebab runtuh Andalusia, musik. Dan itu disampaikan oleh Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai akan muncul di tengah umat manusia para biduan, musik dan lain sebagainya, merebaknya musik, merebaknya para biduan. Uniknya yang seperti ini digabung di dalam agama, dalam alunan toleransi, dalam alunan menghargai, dalam alunan menghormati, dalam alunan budaya. Agama kalau sudah dipreteli untuk urusan dunia menyimpang. Itu sihir, Pak. Manusia hari ini lisannya berbicara agama, tapi kepentingan dia apa? Ada kepentingannya dunia. Dan itu disampaikan oleh Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat dari kasus dosa besar hari ini dalam kategori sihir, berapa banyak manusia yang hari ini tersihir oleh urusan-urusan seperti ini. Dari persoalan sihir yang konvensional sampai urusan sihir-sihir yang kontemporer. Dari urusan-urusan sihir yang bermain dengan jin, syaitan, iblis. Tapi kata iblis, ke depan kami tak perlu ikut campur lagi. Karena manusia sudah jadi iblis, syaitan dan jin. Kami tak perlu ikut campur. Bayangkan manusia tersihir hari ini, yang salah bisa betul, yang betul bisa salah. Uniknya lagi, dengan tersebarnya seperti ini, manusia beriman tak mampu berbuat apa-apa. Dan tersihirnya lagi kita tak mampu berbuat atas perbuatan kezaliman dan kemungkaran demikian. LGBT tersebar, kita hanya bisa diam. Orang-orang melakukan maksiat, kita hanya bisa diam. Pokoknya ibadah dia, ibadahku, ibadahku. Maksiat dia, maksiatku. Itu yang terjadi sekarang. Sihirnya berhasil. Manusia disihir dengan urusan-urusan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita kembalikan kepada poinnya. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Az-Zahabi dalam poin ini? Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab ini, sihir ini masuk dalam kategori dosa besar. Ketika manusia bermain dengan syaitan, jin dan iblis untuk kepentingan dunia. Banyak manusia hari ini mencampur adukkan urusan-urusan agama dengan urusan-urusan tahayul, khurafat dan bid'ah yang menjadikan mereka jauh daripada Allah. Intinya adalah perbuatan sihir ini kufur kepada Allah. Sehingga apa yang dia buat, sittatu asya'in tuhbitul a'mal, kata Allah. Semua yang dia buat di muka bumi dari ibadah apapun, Allah tak mau terima jika terjerumus dalam kekufuran. Salat dia tak ada guna. Dia salat tapi masih bermain dengan jin. Dia salat tapi masih bermain dengan syaitan. Dia salat tapi diri dia menjadi syaitan. Apa yang dimaksud? Kufur. Maka yang paling berbahaya, kenapa? Para anbiya, nabi, terkhusus Nabi Muhammad SAW mengajak kita menghindari perbuatan-perbuatan sihir. Bahkan uniknya, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya sampaikan Bapak Ibu, teman-teman yang berprofesi sebagai tukang ruqyah mesti paham, Pak, apa yang dia rasakan ketika mereka meruqyah orang-orang yang kesurupan, baik kesurupan syaitan-syaitan yang tingkatan-tingkatan itu. Apa yang mereka rasakan? Berat, Pak. Syaitan itu bukan tak melawan, melawan.
Bukan tidak melawan. Bapak Ibu boleh tanya sama teman-teman tukang ruqyah. Ketika mereka meruqyah orang-orang yang di dalam diri dia ada jin, yang susah mati dia. Kadang-kadang bukan susah mati karena apa, bukan. Ini kasus yang kita temukan. Ada orang bermain dengan jin. Sudah kurus kering, Pak. Sudah kurus kering tinggal tulang. Kemudian dibawa berobat kemana-mana. Apa jawaban dokter itu? Cuma sederhana, Pak. Kata dokter itu, dia tidak sakit. Kami tak menemukan penyakit apapun. Saya temukan berkali-kali ini, Pak. Dipanggillah, Ustadz bisa datang ke rumah, bisa tengok. Apa yang mau saya tengok? Orang saya bukan bermain dengan setan. Saya tak punya setan, saya tak punya jin. Tapi beliau tukang, coba lihat Ustadz, apa masalah? Kami sudah balik rumah sakit. Bahkan sampai ke Malaka kami bawa. Tak ada deteksi penyakit oleh dokter. Tapi badannya kurus kering. Sudah bertahun-tahun seperti ini Ustaz. Saya cuma sarankan satu hal. Bolehkah saya kasih saran satu? Boleh. Apa tuh Ustaz? Saya pengen beliau ini diruqyah. Akhirnya apa diruqyah Pak? Sore hari dia, jam 4 sore diruqyah, jam 7 malam meninggal dunia. Saya tanya sama tukang ruqyah itu, yang suka meruqyah. Apa masalah? Kalau saya lihat Ustaz, ada jin gitu dia. Ini orang bermain dengan jin. Coba bayangkan Bapak Ibu. Jangan. Yang seperti ini bukan tidak terjadi. Bukan tidak ada. Ada Bapak Ibu. Ada seorang profesor yang tak percaya dengan ilmu ruqyah. Tidak percaya Pak. Ini saya temukan langsung orangnya dan saya berkomunikasi dengan beliau. Beliau tak percaya dengan urusan ruqyah. Satu ketika anaknya kesurupan. Dibawa ke rumah sakit Pak. Dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kata dokternya dia enggak sakit apa-apa Pak. Cuman dibuatlah deteksi penyakit sakit kepala, demam, muntah-muntah, mungkin asam lambung. Hari kedua tak juga sembuh. Hari ketiga obat sudah. Pada hari yang ketujuh, saya bilang sama beliau, Prof, coba dibawa tukang ruqyah. Kali aja. Toh juga ruqyah ini pernah disampaikan oleh Nabi dalam hadis dia. Tapi ruqyah yang benar-benar syar'i dibawa. Diruqyah anak ini Pak. Apa jawaban tukang ruqyah itu? Kalau beliau tidak percaya kita buktikan. Benar Pak, selesai diruqyah. Anak itu sehat Pak. Sehat anak itu. Jadi orang-orang yang suka bermain dengan syaitan, orang-orang yang suka bermain dengan jin. Mohon maaf Bapak Ibu. Jin itu bukan sama dengan kita. Mereka punya alam yang berbeda. Jangan bermain dengan jin. Jangan bermain dengan syaitan. Jangan bermain dengan iblis. Mereka tidak akan senang dengan kita sampai kita menjadi pengikut mereka. Uniknya Pak, kita ini sadar akan perbuatan mereka, tapi kemudian kita bersahabat dengan mereka, berkawan dengan mereka. Lama-lama kita jadi seperti mereka. Kita ambil contoh. Kita tahu bahwa Israel ini, Yahudi ini, itu pengkhianat ulung, musuh kita. Tapi kok kita berkawan dengan dia, bersahabat dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Lama-lama kita jadi Yahudi Pak. Lama-lama kita jadi Israel kita Pak. Ini poin penting untuk kita pahami. Jadi manusia sangat tidak dibenarkan bermain dengan syaitan. Seorang ulama bernama Syekh Abdul Razak ketika ditanya, Syekh, bagaimana pandanganmu tentang orang-orang yang bermain dengan syaitan? Apa beliau jawab? Kufur. Apa maksudnya kufur? Bapak Ibu harus paham maksud kufur. Kufur berbeda dengan kafir. Kafir orang-orang yang menutupi diri akan kebenaran dan dia tidak muslim. Tapi kufur mereka muslim tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kepada Allah. Namanya kufur. Satu di antara perbuatan tersebut adalah bermain dengan selain daripada Allah. Kalau ada manusia yang datang bermain selain daripada Allah, menjadikan mereka sebagai kawan, berarti mereka telah menganggap syaitan dan iblis itu lebih kuat daripada Allah. Ada manusia yang datang kepada iblis, ada manusia yang datang kepada dukun. Hanya karena persoalan-persoalan dunia, berarti mereka orang-orang beriman yang sudah terjebak dalam urusan-urusan seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa ancaman dari Allah bagi mereka yang bermain dengan syaitan, bagi mereka yang bermain dengan sihir? Satu, malaikat tak akan pernah mau masuk ke rumah mereka. Yang kedua, Allah cabut keberkahan dari rumah dia. Yang ketiga, mereka terjerumus dalam perbuatan kufur yang Allah menolak semua perbuatan-perbuatan baik dia.
Yang keempat, Allah tak mau melihat mereka, Allah tak mau mensucikan mereka, Allah tak mau berbicara dengan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah laknat mereka dan bagi mereka Allah laknat mereka dan kemudian Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Apa neraka bagi mereka? Jika mereka terjerumus dalam kenifakan, mereka masuk dalam neraka jahanam. Jika mereka membenarkan perbuatan-perbuatan kahin yang bermain dengan jin dan iblis, mereka terjerumus dalam neraka jahanam yang sudah dijanjikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan ini, maka bersama kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan kekufuran kepada Allah. Yang ditakutkan oleh Nabi di akhir zaman itu, takutnya Nabi adalah terhadap umat Islam ini jauhnya umat Muslim daripada nilai-nilai agama, sehingga terjerumus dalam urusan-urusan kekufuran kepada Allah. Dan yang paling kita takutkan lagi, jika seandainya umat Muslim yang banyak ini justru menjadi pengikut dan penyembah syaitan itu. Bukan tak ada Bapak Ibu, bukan tak ada. Dulu orang menyembahnya, yang disembah adalah patung. Di dalam patung itu kadang bisa bicara. Sekarang tak, yang disembah itu syaitan. Datang kepada dukun, datang kepada setan, datang kepada jai langkung, datang kepada ini. Bahkan uniknya ada manusia, khususnya umat Muslim, percaya bahwa ada namanya sumpah pocong. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan syirik, baik itu jimat, baik itu perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita jauh daripada Allah, bermain dengan syaitan, jin, iblis dan lain sebagainya yang membuat kita jauh daripada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.